Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmu shalihat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita kesempatan, Allah masih beri kesempatan kita untuk bisa hidup dan memperbaiki diri dan mengumpulkan eh, mengisi koper-koper kita sebelum kita dipanggil olehnya. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah kita berbahagia sekali pagi hari ini. Ustadz Ahmad Hatta bisa hadir bersama kita di tengah kesibukan beliau. Alhamdulillah. Hari ini adalah awal dari tahun 2025 dan awal dari bulan Rajab 1446 Hijriah ya. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat ya. Eh, Insya Allah pagi hari ini kita karena di awal tahun Ustadz akan membawakan temanya mengenai waktu ya. Bicara mengenai waktu itu tidak terlepas dari surat Al-Hasyr ya. Allah bersumpah dengan waktu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan dengan baik, kita siapkan hati, kita siapkan alat tulis yang diperlukan, dan kita dengarkan, kita simak dengan saksama apa-apa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Untuk itu, sama-sama kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Makasih Pak Mazwar yang menginisiasi pengajian pagi hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita bisa ketemu bersilaturahmi melalui media Zoom ini. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan nilai yang besar bagi waktu kita, hidup kita. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keimanan dan ketakwaan yang merupakan eh, alasan yang paling mendasar untuk membuat kita tidak merugi dengan waktu dan hidup kita. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita di dalam kehidupan ini, suri teladan kita di dalam mengisi waktunya, suri teladan kita di dalam meraih keuntungan dari kehidupan ini. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa bertemu untuk merenungkan kenikmatan yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, baru saja kita meninggalkan tahun 2024 dan hari ini kita berada di tahun 2025. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita masuk tahun baru, kita lagi beruntung atau lagi rugi ya? Ya. Ini satu hal renungan yang harus kita buat. Mayoritas orang ketika memasuki tahun baru mengadakan pesta pesta meriah banget ya. Seakan-akan semua orang yang memasuki tahun baru dalam keadaan beruntung, mendapatkan keberuntungan masuk kepada tahun baru. Perumpamanya seperti ini. Kalau di tangan kita uang 100.000 rupiah, kita sekarang pegang uang 100.000 rupiah misalnya.
Ya, kapan kita disebut sebagai orang yang beruntung? Ya, tentunya ketika uang yang 100.000 itu bertambah, misalnya dari 100.000 menjadi 1 juta, baru kita beruntung. Atau dari 100.000 minimal dapat 100%-nya, jadi 200.000, itu beruntung. Atau ya paling tidak setengah dari 100.000 itu, jadi 150.000, itu beruntung. Ya. Jadi semakin besar lebihnya semakin. Ya. Nah, ketika uang 100.000 itu tinggal 50.000, tentu kita rugi. Atau apalagi kalau 100.000 itu sudah nol, nggak ada lagi yang tersisa. Ketika tidak ada lagi yang tersisa, maka dia merugi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup itu adalah lembaran-lembaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diisi dengan isi yang jauh lebih bernilai dari lembaran itu sendiri. Dia adalah modal. Ya. Dia adalah modal. Nah, kalau orang bisnis, modal itu paling enggak habis. Ya. Modal plus untung. Tetapi ketika modalnya habis, maka kita merugi. Makanya satu hal yang sangat luar biasa, ada modal yang tidak bisa kita pertahankan sama sekali. Dia harus kita tukar, dia harus kita belanjakan, dia harus kita buat nilainya menjadi nilai yang baru yang berbeda, yaitu waktu. Waktu adalah modal yang tergerus habis. Maka dikatakan, orang-orang mengatakan al-waqtu kas-sayfi in lam taqta'hu yaqta'ka. Waktu itu seperti pisau yang harus terus digunakan. Kalau dia tidak digunakan untuk memotong sesuatu yang menguntungkan, maka dia akan memotongmu. Itu kata orang-orang Arab dalam pepatahnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan merenung 2024, ya, itu walaupun itu tahun Hijri, artinya maaf, tahun Masehi, bukan tahun kita, tapi bisa kita buat untuk menjadi alat mengukur. Ya, kebayang nggak Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau 1 detik itu dihargai 1.000 perak. Nah, ada nggak kira-kira orang yang mau beli waktu kita 1 detik 1.000? Banyak orang-orang yang punya duit yang umurnya sudah mau habis, ya, jangankan 1.000, mungkin 100.000 pun atau 1 juta pun mau dia beli. Ya, kalau kita punya kesempatan hidup 1 tahun, itu artinya kita punya kesempatan hidup sekitar berapa itu? Ya, kalau nggak salah sekitar 31 juta detik lebih. Ya. Kalau dinilai dengan 1 detik itu 1.000, ya, berarti berapa? Kita punya 31 miliar, ya, rupiah. Itu kalau 1.000. Kalau 100.000, kita punya uang 3 triliun. Ya. Demi Allah, itu lembaran-lembaran itu dipakai atau tidak dipakai, rupiahnya berlalu begitu aja. Berlalu begitu aja. Maka itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang akan kita tadabburi pada pagi hari ini, surat Wal-Asri, memastikan bahwa semua manusia dalam waktunya merugi. Ya, kebayang ya, kalau kita hargai 1.000, maka misalnya contoh misalnya, ya, ketika kita hargai 1.000 aja, ya, lalu kita kecopetan misalnya 100.000, ya, lalu kita menyesali
uang yang hilang 100.000 itu dengan mengisi waktu kita hanya untuk menyesal misalnya 100 detik ya, atau 200 detik atau 300 detik. Sebenarnya kita kehilangan lebih banyak untuk menyesali kehilangan yang sedikit. Begitulah kira-kira waktu itu. Dia adalah modal yang tidak ada pilihan. Harus dibelanjakan. Harus ditukar nilainya. Ketika kita tidak menukar, maka dia akan lewat tanpa ada nilai sama sekali. Nah, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, kebayang ketika 1 tahun berlalu, kalau kita hargai tadi 1.000, berarti sudah 31 miliar. Ya. Kalau kita hargai 100.000, 3T. Ya. Kebayang Bapak dan Ibu, bagi orang-orang yang kehabisan waktu dan butuh waktu 5 menit, butuh waktu 1 jam, butuh waktu 1 hari, dia akan membeli waktu itu. Tapi waktu tidak bisa dibeli. Nah, itulah sebabnya disebutkan al-waktu wal hayah. Waktu itu adalah hidup itu sendiri. Maka kalau waktunya habis, hidupnya habis. Kalau waktunya habis, mati. Kalau waktunya habis, semua yang kita miliki nilainya jadi habis. Karena semua mengikat kepada waktu. Nah, Masya Allah, hari ini masih diberi waktu kepada kita. Alhamdulillah, umur masih ada, waktu masih ada. Makanya renungan pagi ini mudah-mudahan sangat penting bagi kita untuk menghargai apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Wal Asri ini, ya. Apakah sudah muncul tampilannya? Belum ya? Belum, Ustaz. Belum. Hah? Belum ya? Bentar. Bentar. Pak, nanti. Kok ini kita jadi hanya kamera. Bukan. Bentar ya, Bapak Ibu lagi mau share data beliau. Ya, sudah, Ustaz. Oh, sebentar, salah menampilin. Salah ngeluarin. Bapak Ibu kasih tahu teman-temannya ya yang nggak bisa masuk karena ini kuotanya 100. Jadi kalau udah 100 nggak bisa masuk lagi. Nanti dengarkan dari apa? Dari rekamannya saja gitu. Mohon maaf. Habis subuh ini mah ya. Gak tiap saat, Bu. Ustaz kan sibuk. Itu baru pertama kali kayaknya setahu aku. Pantesan mau masuk pakai laptop nggak bisa nih Pak Mazhar, pakai HP bisa tadi ini masih bisa.
Ya, Bisa sekarang nggak bisa lagi, udah 100, Bu. oh ya udah Ya. oke Jadi Ibu kalau yang dekat-dekatan tinggalnya atau duduknya, kalau bisa dekat satu aja, satunya keluar ya. iya enggak ini berarti saya pakai Kalau kalau di satu handphone aja. rumah ada berdua gitu. Dua nggak di tampilan nggak. Baik, sudah masuk Pak Mansur. Sudah bagus, bagus Pak Ustadz. Ya. Baik. Baik, Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa eh, nilai daripada hidup kita ini adalah pahala. Jadi tadi yang saya sampaikan, kalau seandainya kita punya uang, maka kita akan tukar uang kita itu dengan sesuatu yang kita inginkan. Jadi eh, uang itu bernilai, maka dia bisa ditukar dengan sesuatu yang kita inginkan. Mau kita beliin apa, mau beliin baju, mau beliin apa makanan, bisa karena ada nilainya. Nah, ada sesuatu yang sangat bernilai dalam hidup kita, yaitu waktu, dan itu adalah kehidupan itu sendiri. Sesungguhnya waktu itu harus ditukar menjadi yang disebut dengan ujur, dengan upah, dengan pahala. Ya. Jadi Allah SWT mengatakan bahwa ketika meninggal itu kita mengambil nilai tukar daripada hidup kita. Ya. Makanya tadi Pak Mazhar juga membaca ayat yang sangat penting, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum khairukum ahsanu amala. Jadi hidup ini punya nilai. Nilainya bisa diambil ketika sudah dibelanjakan dan waktu belanjanya habis, yaitu ketika kematian. Makanya dikatakan di dalam surat Ali Imran ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan merasakan mati, sebagaimana yang sudah kita bahas di dalam pesantren Husnul Khatimah. Jadi mati itu adalah sebuah tahapan aja. Tahapan apa? Tahapan dari fase menukarkan waktu dengan sesuatu yang bernilai, dengan setelah kematian adalah masa di mana kita mengambil nilai daripada waktu yang telah kita belanjakan itu. Nilai waktu itu disebut dengan ujur, disebut dengan pahala, upah. Ya. Makanya Bapak dan Ibu, kematian itulah dikatakan oleh Allah SWT di dalam surat Ali Imran ini sebagai waktu ditunaikannya semua nilai daripada hidup kita. Yang disebut dengan ujurakum yaumal qiyamah. Ya. Jadi orang yang beruntung, yang nilai waktunya ada setelah kematian. Dan orang yang merugi ketika waktunya tidak bernilai. Nah, standar rugi dan untung itu dijelaskan oleh Allah SWT ketika nilai waktunya bisa membuat orang itu selamat dari api neraka. Ya. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan, diselamatkan ya, dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Ya. Maka nilai daripada waktu kita harus berdampak dua. Menyelamatkan kita dari neraka dan bisa ditukarkan ya, dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah itu yang memasukkan kita ke dalam surganya. Itu yang disebut dengan faz, itu yang beruntung. Ya, jadi ketika nilai waktunya tidak bisa menyelamatkan dari api neraka, lalu tidak bisa ditukarkan dengan rahmat Allah yang membuat masuk surga, maka sesungguhnya itulah orang-orang yang merugi. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, ini waktu bukan sekedar uang.
lebih mahal jutaan kali daripada hanya sekedar uang. Uang hanyalah salah satu dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tadaburi surat yang ingin kita tadaburi itu, yaitu surat Wal Asri. Baik, dari surat Wal Asri ini Allah memastikan dengan menggunakan waktu untuk bersumpah demi masa, demi waktu. Bapak dan Ibu, tidak ada satupun yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah kecuali itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ternyata di dalam Al-Quran yang paling banyak digunakan oleh Allah untuk bersumpah, untuk mengantarkan satu substansi atau hakikat dari apa yang ingin disampaikan oleh Allah, itu digunakan waktu. Hampir semua dimensinya digunakan. Dari yang paling pagi, wasubhi wal fajri, lalu wadduha, kemudian wan nahar, wal laili, dan seterusnya. Dan Allah gunakan juga memastikan bahwa siang dan malam itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya sampaikan tadi. Bahwa waktu itu benar-benar sesuatu yang paling berharga yang diberikan oleh Allah. Dan silahkan gunakan. Silahkan tukar nilainya. Terserah mau engkau tukar dengan apa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita tidak punya pilihan. Setiap detik dia akan berlalu. Setiap detik dia akan pergi. Apakah kita sudah menukarnya atau belum menukarnya, dia akan pergi. Makanya Allah memastikan di dalam surat ini semua manusia merugi. Enggak ada yang tidak merugi. Ya. Innal insana lafi khusrin. Semua merugi. Siapa yang merugi ini? Yang kaya merugi, yang miskin merugi. Yang punya kerjaan merugi, yang nganggur merugi. Yang punya duit merugi, yang nggak punya duit merugi. Yang punya anak merugi, yang nggak punya anak merugi. Yang ganteng merugi, yang jelek merugi. Ya. Semua merugi. Yang kulit putih merugi, yang kulit hitam merugi. Semua merugi. Tidak ada yang tidak merugi. Dalam kaitan apa? Dalam kaitan waktunya. Kenapa? Karena banyak sekali waktu kita yang tidak kita tukar dengan sesuatu yang bernilai nanti di akhirat, yang tadi yang kita sebut dengan ujur, yang kita sebut dengan pahala, yang kita sebut dengan upah. Jadi ujur itu Bapak dan Ibu dari kalimat ada dua kalimat, ada ujrah, ada ajrun. Ajrun menjadi ujur, ya. Itu yang disebut dengan pahala. Ujratun menjadi upah. Makanya orang yang telah bekerja dapat upah, ya. Orang yang telah beramal dapat ajar, dapat pahala. Orang yang telah berbuat untuk Allah dapat ajar, orang yang berbuat untuk manusia dapat ujrah. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan ajar dan ujrah, modalnya itu adalah waktu. Ya, modalnya adalah waktu. Modal utamanya waktu. Ada modal-modal yang lain, ada modal sehat, ada modal ilmu. Ya. Tapi inti daripada modal yang utama itu adalah waktu. Nah sekarang, modal ini akan terus terambil, pergi. Ya. Kita apakah sudah menggunakan atau tidak, dia pergi. Itulah sebabnya tidak ada orang yang tidak merugi. Semua merugi. Apalagi kalau dikaitkan tentang apa yang kita tukarkan dengan nilai yang waktu yang paling bernilai itu. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr ini menjelaskan benar-benar standar yang disebut untung itu apa. Untung itu bukan jadi presiden.
Untung itu bukan jadi anggota DPR, untung itu bukan jadi pengusaha, untung itu bukan jadi orang kaya, untung itu bukan jadi orang hebat. Tapi untung itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Wal-Asr ini. Ada 4, ya. Ada 4. Selain 4 ini rugi. Dan 4 ini satu paket. Kalau nggak ada satu, yang lain nggak ada. Atau tidak bernilai. Coba perhatikan Bapak dan Ibu yang rahmati Allah. Illalladzina amanu. Waktu yang ada pada diri kita ini harus kita isi, harus kita gunakan, harus kita manfaatkan setiap detiknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada waktu sedetik, 2 detik, 1 jam, 1 bulan, 1 tahun kosong dari iman, apapun yang terjadi dalam waktunya nilainya 0. 0 itu maksudnya tidak punya nilai apa-apa nanti pasca kematiannya. Jadi waktu itu ada sekarang. Mati memutuskan waktu itu, habis waktu. Maka mati itu adalah fase di mana waktu itu habis. Setelah mati yang ada cuman apa yang telah kita isi, apa yang telah kita tukarkan waktu kita dengannya. Dan ternyata satu yang paling utama dan yang paling penting yang menentukan rugi dan untungnya kita adalah iman. Maka Bapak dan Ibu, apapun kondisi kita hari ini, bagaimanapun keadaan dunia kita hari ini, apapun yang kita miliki dari dunia hari ini, kalau tidak ada iman, illalladzina amanu, maka waktunya musibah, bukan nikmat. 2025 ini tanpa iman adalah musibah, bukan nikmat. Ya. Orang yang menyambut 2025 dengan meriah, tapi tidak beriman, mohon maaf sekali. Itu orang yang merayakan kerugian. Orang yang bergembira dengan kerugian. Padahal, Bapak dan Ibu, semakin kita masuk pada satu hari yang baru, bulan yang baru, berarti kita harus mengevaluasi apakah yang lalu telah untung atau rugi. Kalau 2024 iman kita menurun, apalagi na'udzubillah tidak beriman, lalu 2025 kita masuki dalam kondisi tidak beriman, nggak ada untungnya sama sekali. Apa yang kita rayakan? Apa yang kita rayakan ketika kita memasuki hari-hari yang membuat kita akan ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi standar untung itu adalah zuhziha aninar, dilindungi dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bergembira kalau tidak beriman. Tapi tentunya kalimat yang kita ucapkan ini adalah bukan kalimat yang mudah dipahami oleh orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman tidak merasa penting untuk beriman. Padahal hanya dengan iman itulah modal harta kita, modal waktu kita akan sangat berharga setelah waktu itu habis, yaitu setelah kematian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka iman ini syarat mutlak untuk beruntung dalam hidup ini. Oleh sebab itu jangan lihat apa yang sedang kita peroleh, tapi lihat apa yang sedang kita lakukan. Baik, orang-orang yang beriman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, adalah orang-orang yang menjadikan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah, iman biyaumil akhir. Ya. Iman dengan keyakinan penuh bahwa
apa yang kita inginkan dari hidup ini adalah Allah, ridha Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah kasih kita waktu, kasih kita hidup untuk mengisinya dengan beriman kepada Allah dan patuh dan taat kepadanya. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bukti. Jadi yang kedua ini adalah kalau yang pertama ada. Jadi kalau yang kedua yang pertama nggak ada, yang kedua juga nggak ada. Ya. Kalau kita beriman, maka bukti bahwa kita beriman itu adalah amalus soleh. Amal soleh, apa artinya amal soleh? Amal soleh itu adalah amal perbuatan yang kita lakukan dengan standar. Ya, dengan standar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebutkan oleh para ulama, ya, minimal dengan 2 indikator. Ya. Jadi standar soleh itu adalah standar yang, mohon maaf, sebagaimana misalnya kita di Indonesia ini ada SNI, ya, Standar Nasional Indonesia. Maka barang yang dianggap bisa layak untuk dipasarkan di Indonesia dengan standar ini. Nah, begitu juga dengan nanti amal atau hasil karya yang berhak mempunyai nilai di akhirat adalah amal yang standarnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah SWT, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itulah yang disebut dengan soleh. Soleh itu artinya solahiyah. Solahiyah itu hanya sesuai dengan standar. Seperti air ini, Bapak dan Ibu. Ya, air ini bisa diminum karena dia punya solahiyah, punya standar untuk diminum. Makanya air minum yang air yang bisa diminum dalam bahasa Arab itu, ya, maun solehun lisurbi. Ya, perhatikan kata soleh. Ya, maun solehun lisurbi. Air yang memenuhi standar untuk diminum. Jadi kalau kita di Saudi atau di Mekah, kita sering melihat tangki-tangki air besar. Itu tertulis Bapak dan Ibu dengan besar di tangki itu. Ma soleh lisurbi. Air yang punya standar untuk diminum. Ada juga ma ghairu saleh lisurbi. Air yang tidak standar untuk diminum. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita tidak merugi kalau kita mengisi waktu kita untuk membuat karya, untuk membuat hasil kerja yang sesuai dengan standar. Itu yang disebut dengan amal saleh. Standarnya apa? 2. Yang pertama, lillah, ikhlas lillah, ya, mengerjakan sesuatu sesuai dengan, atau maaf, mengerjakan sesuatu untuk Allah, bukan untuk selain Allah, mencari ridha Allah, pengen pahala dari Allah, ihtisaban. Jadi mencari pahala itu Bapak dan Ibu sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata mencari pahala itu dalam bahasa Arabnya ihtisab. Ihtisab itu artinya hitung-hitungan. Hitung-hitungan dengan siapa? Hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beramal untuk cari ridho Allah, cari upah dari Allah, itu untuk. Ya. Dan yang kedua, segala sesuatu yang akan diberi upah atau diberi nilai atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang sesuai dengan pesanan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dipesan nggak bisa diterima. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dikatakan oleh para ulama bahwa amal yang akan diterima itu yang punya ada perintahnya. Ya. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak kami perintahkan, bahwa raddun, kata Allah SWT, tertolak. Yang kedua, tata caranya, prosedurnya, pelaksanaannya sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu amal soleh. Makanya Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, hidup kita ini hanya untuk mencari balasan dari Allah dengan melakukan amal soleh. Jadi amal soleh itu sebuah karya. Amal soleh itu sebuah hasil
yang nanti akan ada di dunia dan juga akan ada di akhirat. Makanya bukan tentang apa yang kita capai dari dunia ini, bukan tentang apa yang kita dapatkan dari dunia ini, tapi apa yang kita bisa buat dari apa yang kita capai, dari apa yang kita miliki atau kita dapatkan menjadi amal soleh. Itu yang orang yang beruntung. Ya, kita punya uang, bukan uangnya yang membuat kita menjadi beruntung, tapi apa yang kita buat dengan uang itu, kita belanjakan untuk apa uang itu. Kita punya keluarga, bukan berkeluarganya yang membuat kita beruntung, tapi apa yang kita bisa buat dengan keluarga itu. Sebuah karya, sebuah hasil, sebuah bangunan yang bisa akan ada nilainya. Kita pejabat, bukan menjabatnya yang membuat kita beruntung, tapi jabatan yang kita buat untuk membuat karya yang soleh, itulah yang membuat kita beruntung. Jadi, mohon maaf Bapak dan Ibu, kita bukan beruntung ketika meraih apa yang ada di dunia ini. Tapi justru kita beruntung ketika menggunakan apa yang kita raih ini untuk menjadi amal soleh. Ya, itulah sebabnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW itu tidak meninggalkan bangunan monumental seperti Firaun meninggalkan piramid. Ya. Nggak ada. Rasulullah tidak meninggalkan material yang yang megah. Rasulullah meninggalkan Masjid Nabawi yang sederhana. Ya. Tapi ada yang megah, yang luar biasa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yang menjadi amal soleh beliau, yang menjadi karya beliau, yaitu generasi para sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan para sahabat, menjadi karya beliau yang akan mendapatkan penghargaan yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tradisi hidup beliau yang menjadi teladan kita, itu karyanya, itu amal soleh. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jangan salah memandang sukses dan hebat. Sekali lagi, nikmat dunia ini ketika kita dapatkan belum hebat. Tapi ketika kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu yang soleh, sekali lagi yang soleh itu yang sesuai dengan standar Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan nilai yang bisa diberi nilai nanti di akhirat. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus soleh. Jadi kalau ada iman, ada amal. Enggak ada amal berarti enggak ada iman. Ya. Ada amal tanpa iman, enggak ada nilainya. Ya. Amalnya amal soleh. Soleh itu sesuai dengan standar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berbuat semau kita dalam hidup ini. Jangan berbuat seenaknya atau sehebat kita, mentang-mentang hebat kita berbuat sesuatu sehebat kita, enggak. Kita berbuat sesuai dengan perintah Allah, petunjuk Rasulullah SAW. Itulah amal. Dan itu fair sekali. Kalau kita ingin menukar air ini dengan seseorang, maka air ini harus disesuaikan dengan standar oleh orang yang akan menukar nilainya. Ketika akan dijual kepada orang itu, dia minta standar daripada air ini. Ketika kita ingin menjualnya, maka kita sesuaikan standarnya. Begitulah hidup ini. Jangan hidup sesuai nafsu kita. Jangan hidup sesuai keinginan kita. Tapi hiduplah sesuai dengan aturan Allah, petunjuk Allah, keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga ini penting untuk memastikan nomor 2 dan nomor 1 ada. Ketika nomor 3 nggak ada, kemungkinan nomor 2 nggak ada, nomor 1 apalagi. Apa itu? Tawasau bil haq. Saling mengingatkan kepada kebenaran, dan sumber kebenaran itu adalah ilmu dari Allah. Allahul haq. Allah itulah yang maha benar. Maka ilmu harus kita miliki ketika kita ingin tahu siapa itu Allah dan bagaimana itu amal soleh. Dan ilmu itu adalah ilmu yang hak, yang datangnya dari Allah. Tawasau bil haq artinya adalah saling memberikan, saling mengajarkan yang kebenaran, dan saling belajar kebenaran. Tawasau itu ada 2 interaktif. Ya. Tawasau
Itu dilakukan oleh dua pihak, nggak bisa satu pihak. Satu memberi, satu menerima. Ketika yang yang satu memberi, yang satu siap menerima. Ketika yang lain memberi, yang lain siap menerima. Begitu. Tawasau bil haq adalah sebuah proses masyarakat yang mempunyai standar yang baik. Kenapa? Kehidupan diatur dengan keilmuan. Kalau kerennya kita di dalam kehidupan berbangsa ini, kalimat yang kita sebut dengan akal sehat. Akal sehat itu ada kalau ada ilmu yang benar. Kalau ilmunya nggak benar, akalnya nggak sehat. Makanya logika itu ada standarnya. Dan standar kebenaran dalam ilmu logika yang benar adalah ketika kebenaran itu kebenaran mutlak, bukan kebenaran relatif. Dan sumber kebenaran mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, isi waktu kita dengan belajar dan mengajar. Ya, menambah ilmu dan berbagi ilmu. Ini adalah cara mengisi waktu yang bernilai. Oleh sebab itulah Bapak dan Ibu, dalam tradisi para ulama, memang belajar dan mengajar itu menjadi tradisi yang mereka menghabiskan waktu untuk itu. Mereka belajar dan mengajarkan. Apa yang mereka pelajari, dia lakukan dua, diamalkan dan diajarkan. Dan inilah orang-orang yang punya waktu yang sangat beruntung dan berkah. Ilmu itu bisa membuat umur kita lebih panjang daripada umur yang ada, biologis. Ya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak cucu Adam meninggal, ya, inqata'a amaluhu, terputus amalnya. Perhatikan Bapak dan Ibu, inqata'a amaluhu, amalnya terputus. Jadi memang kalau sudah meninggal nggak bisa beramal. Tetapi pahala bisa nggak putus. Nah ini dia menariknya. Ya. Orang yang meninggal, amalnya putus, umurnya habis, amalnya nggak putus. Apa amal yang nggak putus itu? Yang dalam konteks surat Al-Asri artinya dia sudah tidak punya waktu, tapi tetap punya ujur, tetap punya pahala. Ini yang keren. Kalau bisa hidup kita ini begini, hidup dalam kaitan hidup yang di dunia nggak usah panjang-panjang. Yang perlu panjang itu adalah pahala yang melampaui waktu kita. Ya. 3. Ya. Sedekah jariyah. Yang ketika kita sedekahkan, manfaatnya terus panjang sehingga kita mendapatkan pahalanya. Yang kedua adalah anak yang saleh yad'ulah, dan ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang selalu dimanfaatkan. Makanya tawasau bil haq ini membuat kehidupan kita akan menjadi lebih panjang lagi, lebih panjang daripada umur biologis kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada ilmu, maka tidak ada amal soleh. Karena amal soleh itu diketahui dengan ilmu. Dan tidak ada ilmu, maka kemungkinan sulit kita untuk beriman. Karena kita tidak akan kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah untuk mempertahankan nomor 1, nomor 2, nomor 3. 1, 2, 3 tetap eksis pada kehidupan kita kalau ada yang nomor 4. Apa itu nomor 4? Tawasau bis sabri, mengingatkan untuk tetap bertahan dengan kebaikan itu, bertahan dengan amal itu, bertahan dengan prosesnya, yaitu bertahan dengan kesabaran. Lagi-lagi tawasau bil haq, dua yang interaksi. Jadi kalimat tawasau ini adalah menggambarkan ada dua yang saling berinteraksi. Dan inilah satu kehidupan yang menarik, satu kehidupan yang indah ketika komunitasnya saling memberi, saling berbagi, saling menerima, saling membalas. Ya, makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk bisa membuat kehidupan yang untung ini, yang sangat-sangat beruntung ini, kita harus membuat satu komunitas. Kenapa? Karena kalimat di sini, coba perhatikan, semuanya kalimat singular.
illalladzina amanu, kecuali orang-orang, bukan satu orang, tapi komunitas. Illalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Beberapa orang saling menjaga keimanannya. Wa amilu sholihat, orang-orang yang bersama-sama membangun kebaikan dan kesolehan. Tawasau bil haq, orang-orang yang saling berbagi, memberi, mengingatkan, mengajari, membimbing kebenaran. Tawasau bis sabar. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam ayat atau dalam surat Al-Asri ini dibuka dengan kalimat innal insan, bahwa semua manusia merugi, dan siapa yang tidak merugi? Kelompok yang beriman, kelompok yang beramal saleh, kelompok yang saling mengingatkan kebenaran, mengajarkan kebenaran, belajar kebenaran, kelompok yang saling bertakwa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah indikator mutlak, tidak ada diskusi, mutlak siapa yang beruntung dan siapa yang merugi. Siapa yang dapat ujur, dapat pahala, dapat nilai dari waktunya, dan siapa yang sia-sia. Makanya terima kasih kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Allah rumuskan konsep keberuntungan itu dengan singkat. Untuk memastikan kepada kita bahwa cara merugi itu sangat banyak, tapi cara untuk beruntung hanya dengan 4 indikator ini. Cara merugi sangat banyak. Makanya tidak disebutkan di dalam ini, uniknya ini surat Wal Asri itu begitu Bapak dan Ibu, luar biasa. Jadi biasanya orang ketika mengatakan semua manusia merugi, pertanyaannya setelah itu apa? Why? Mengapa? Ya. Jadi kalau dikatakan dia merugi, maka pertanyaannya langsung mengapa? Ya. Itu logika standar. Ya. Nah, ayat ini tidak begitu. Semua merugi, tidak disebutkan mengapanya. Karena kalau disebut mengapanya, ayat ini akan jadi sangat panjang sekali. Surat ini akan sangat panjang sekali. Karena begitu banyak cara merugi. Ya, begitu banyak cara merugi. Dan luar biasanya, Allah SWT menunjukkan betapa Al-Quran ini sangat dahsyatnya. Allah tidak berbicara panjang lebar mengapa merugi, tapi langsung menutupnya, mengkuncinya dengan bagaimana supaya tidak merugi. Tidak merugi itu hanya dengan 4. Maka 2025, apakah kita beruntung dan perlu kita rayakan? Atau kita merugi? Kalau kita mengisi 2025 yang lalu dengan 4 ini, terima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bahwa kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang beruntung. Dan 2025, bagaimana kita mengisinya? Tidak ada cara lain untuk menjadi orang-orang yang beruntung, kecuali dengan 4 ini. Itulah indikatornya, Bapak dan Ibu. Silahkan jadi apapun. Silahkan mendapatkan dan meraih apapun. Silahkan kuasai apapun. Tapi kita tidak akan pernah beruntung kalau tidak mengisinya dengan 4 ini. Beriman kepada Allah bahwa tidak ada satu detik pun dalam hidup kita yang tidak kita inginkan ridho dari Allah. Kita hanya berharap ridho darinya, berharap nilai darinya. Yang kedua, bahwa semua hidup kita itu untuk menghasilkan karya yang saleh, karya yang ada nilainya di hadapan Allah, bukan yang ingin dinilai oleh manusia dengan dibayar saja, atau dinilai dengan pujian, atau dinilai oleh apapun selain Allah. Dan yang ketiga, tidak ada waktu kecuali menambah ilmu, belajar, mengingatkan yang dengan kebaikan dan kebenaran, dan atau siap menerima kebaikan dan kebenaran. Dan terakhir adalah bagaimana kita konsisten, sabar di dalam melakukan semua proses yang 3 tadi, sampai Allah SWT menutup waktu kita dengan mati. Nah, itulah tadi penjelasan daripada ayat sebelumnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua akan merasakan mati. Dan mati adalah penutup waktu.
ketika mati datang berarti waktu semuanya telah habis. Dan ketika waktu telah habis, maka saatnya kita menerima nilai tukar dari waktu kita. Apa nilai tukarnya? Apakah berupa pahala? Maka kita akan beruntung. Kalau tidak ada nilai tukarnya atau tidak berharga sama sekali, itu yang paling beruntung dan berugi. Dan beruntung artinya kita bisa dengan waktu kita hari ini dibebaskan dari api neraka, dan dengan waktu kita hari ini ada sesuatu yang bisa kita tukarkan dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah ditukarkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang beruntung. Ya, faman zuhziya 'anil nar wa adkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan ini adalah kesenangan yang menipu. Kalau tidak hati-hati, kita tertipu dengan waktu kita. Yang muda merasa masih punya waktu. Ya, bukan masih punya waktu. Jadi kalau berpikir tentang waktu bukan masih ada, tapi kita katakan sudah bernilai berapa. Jadi kalau punya waktu seperti orang punya duit, bukan masih ada duit, tapi bisa bernilai apa duitnya. Begitu juga dengan waktu, bisa bernilai apa waktu kita, dan waktu sesungguhnya bisa menilai surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Mazwar tentang tadabbur kita terhadap waktu dan surat Wal Asri. Barakallahu fiik. Silakan Pak Mazwar. Baik, Masya Allah, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau klarifikasi atau memperdalam apa yang telah disampaikan Ustadz tadi. Ya, mudah-mudahan waktu yang kita lakukan sekarang ini, yang kita jalani detik-detik yang kita jalani sekarang ini adalah waktu yang merupakan pahala-pahala yang mengalir kepada Allah, karena kita hadir adalah untuk mencari ilmu dan hanya karena Allah, ikhlas karena Allah. Silakan Bapak Ibu, ada yang sudah resen, baik, terima kasih. Pertama, silakan Ibu Rita, Pak Zen, ya di unmute dulu Pak, langsung bertanya. Bu Zen di unmute dulu Bu Zen, ya. Suaranya udah. Iya betul. Ya. Terima kasih Pak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zen, Ustaz, Pak Zen. Masya Allah, apa kabar Pak Zen? Waduh nih. Alhamdulillah makin tua makin sering. Sehat ya Ustaz. Sehat, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini Ustaz saya tanya ya sehubungan dengan kondisi semakin sepuh ini tentang sholatnya orang disabilitas itu. Artinya kalau duduk itu seharusnya gimana? Kalau sujud kan sudah nggak mungkin. Lalu kalau berdiri itu gimana gitu? Karena kan sampai sekarang saya cari bukunya itu nggak ada fikih untuk disabilitas ini, sholat disabilitas. Terima kasih Ustaz. Baik, makasih banyak Pak Zen. Jadi ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, taatlah kepada Allah, lakukanlah perintah Allah mastata'tum. Mastata'tum itu artinya semaksimal yang bisa engkau kerjakan. Jadi contohnya begini, Pak Zen, ini juga ada siapapun yang kadang-kadang sholat pakai kursi, ya. Jadi gini, ketika kita sholat tidak bisa sujud, ya, maka kita sholatnya pakai kursi. Ketika kita masih bisa berdiri, maka ketika takbiratul ihram kita berdiri. Ya. Ketika ruku kita ruku. Ketika mau sujud baru duduk. Jangan duduk dari awal. Nah ini banyak orang ketika ya, pakai kursi duduk dari awal. Nah ketika misalnya dia tidak bisa ruku kecuali dengan duduk, maka tetap dia berdiri dulu. Baru ketika rukunya duduk.
Ketika nggak bisa sujud, baru sujudnya duduk. Nah, jadi semaksimal yang bisa dikerjakan, bukan ketika kita duduk atau kita sudah pakai kursi, maka kita hanya duduk aja dari awal sampai akhir. Ya, begitu. Nah, ketika kita sudah tidak bisa duduk, ya berbaring. Ya, ketika kita berbaring masih bisa bergerak, mengangkat kepala untuk simbol ruku, mengangkat kepala untuk simbol sujud kita lakukan. Yang nggak bisa, ya udah, tinggal mengisyaratkan. Artinya sekali lagi kerjakan mastata'tum itu artinya semaksimal yang bisa kita kerjakan. Dan luar biasanya Bapak dan Ibu, makanya kalau punya tubuh dimaksimalkan. Ya. Maksud saya adalah ketika masih muda bisa sempurna, maka nanti ketika sudah tidak mampu sempurna, tetap pahalanya sempurna. Ya. Alhamdulillah. Tetap pahalanya sempurna. Walaupun aktivitasnya sudah tidak sempurna. Makanya kita ketika masih bisa, maksimalkan betul. Untuk berdiri, untuk ruku, untuk sujud dengan sempurna. Semakin kesempurnaan di dalam gerakan itu hilang, tidak mengurangi pahalanya. Tidak mengurangi pahala kesempurnaan ketika kita tidak bisa melakukan. Bahkan pada satu saat di mana kita tidak bisa lagi sholat, maksudnya tidak bisa sholat yang sunnah, kita tetap mendapatkan pahala sholat sunnah yang bisa kita lakukan atau yang biasa kita lakukan ketika kondisi kita baik dan sempurna. Jadi Pak Zen, lakukan semaksimal yang bisa dilakukan aja. Dan Allah SWT insya Allah maha tahu dengan usaha yang dilakukan oleh Pak Zen terhadap aktivitas sholat ini. Ya, Allah maha tahu dan maha mengerti dengan kondisi kita. Begitu. Allah alam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya tadi kelihatannya Pak Hengki ya yang resen. Silakan di-unmute dulu Pak Hengki. Halo Pak Hengki. Halo Pak Hengki. Pak Syukur, Pak Syukur. Suara Pak Hengki putus-putus Pak, nggak jelas. Baik, mungkin ditulis saja barangkali di chat Pak Hengki. Halo? Ya. Cukup jelas Pak Maswar? Udah bagus. Silakan Pak. Oh? Bagus Pak, silakan terus. Ya, baik Pak Maswar. Baik, Ustadz Hatta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menjelaskan mengenai pentingnya kita mempunyai komunitas, Ustadz. Dalam hal ini untuk kami yang sedang memanfaatkan waktu sisa ini, apakah memang kami harus benar-benar memilih komunitas yang baik dan benar untuk bisa memanfaatkan waktu yang ada ini, Ustadz? Terima kasih. Ya, Pak Hengki, Masya Allah, terima kasih pertanyaannya Pak Hengki. Jadi Bapak dan Ibu, semakin sepuh kita, maka semakin mahal waktu kita. Waktu yang tersisa itu nilainya, harganya sudah tidak sama dengan dulu-dulu yang masih punya waktu banyak. Makanya penggunaannya harus lebih fokus. Ya, itulah sebabnya penting satu komunitas yang merasa bahwa waktu mereka itu mahal. Ya, jadi jangan gabung dengan komunitas yang masih merasa waktu mereka itu masih banyak. Ya, apa yang akan terjadi? Kita akan ketularan. Ya, Bapak dan Ibu, bersahabat itu memang mempengaruhi. Ya, kalaupun kita mempengaruhi, bukan berarti kita tidak dipengaruhi. Makanya kalimat tawaso itu kalimat interaktif, ya, bahwa antara sesama itu saling mempengaruhi.
Itulah sebabnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri itu membuat komunitas, ya. Komunitas sahabat dalam kehidupannya. Dan ketika bergaul, berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy, itu sesaat. Tapi balik lagi kepada komunitasnya. Artinya apa? Ketika kita ingin menyampaikan kebaikan kepada orang lain, itu perlu. Tapi jangan sampai kita terpengaruh karena tidak punya komunitas. Makanya perlu sekali. Ya. Jadi begini, orang yang sekarang nilai waktunya misalnya kita hargai 1 jam itu 100 juta misalnya. Nah, itu tentu kita akan merugi dengan orang-orang yang ketika kita bergaul dengan harga waktunya misalnya hanya 100.000 ya, atau sekian. Mereka akan buang-buang karena memang mereka nggak tahu nilainya, sementara waktu kita sangat mahal. Nah, terakhir Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita bergabung dengan komunitas yang satu visi, dia akan seperti magnet yang saling tarik-menarik. Ketika kita malas, kita ditarik. Ketika teman kita malas, kita menarik. Dan itu sangat berpengaruh. Dan perkataan, apa yang diungkapkan akan sangat berpengaruh. Itulah sebabnya jangan sia-siakan waktu kita, diantaranya jangan banyak bergaul dengan orang yang tidak satu visi dengan kita pada saat ini. Ya, tapi saya perlu berdakwah, saya perlu menyampaikan kebenaran, perlu. Tapi tetap punya komunitas untuk saling menjaga. Jangan sampai terbawa arus, ya. Ini penting banget untuk kita buat. Tidak ada orang yang kuat, Bapak dan Ibu sendiri. Semua kita lemah. Itu yang dikatakan bahwa serigala sangat suka dengan domba yang menyendiri. Setan pun demikian, sangat suka dengan orang-orang yang menyendiri, yang akhirnya TikTok sendiri dengan dirinya, dan na'udzubillah setan ikut campur kadang-kadang dalam omongan. Nah, maaf, di usia-usia senja kadang-kadang TikToknya luar biasa Bapak dan Ibu. TikTok dengan dirinya, ngomong dengan dirinya luar biasa, tapi ternyata yang ngomong itu bukan lagi dirinya, kadang-kadang setan. Kekhawatiran muncul, ketakutan muncul, ya, dan merasa bersalah muncul dan seterusnya. Maka butuh komunitas yang saling mengingatkan dan saling membantu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas sholat saling ingatkan. Pas ada kebaikan saling ngajak. Pas ada kesempatan untuk berbuat baik saling support. Itu dibutuhkan. Jazakallahu khair. Ya Allah, luar biasa Ustaz. Ada komunitas Kampung Makfirah nih yang luar biasa ya, yang harus kita ikutin, Masya Allah, bersama-sama Ustaz di sana. Baik, berikut adalah Ibu Erni Jakarta. Silakan Ibu Erni. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Makasih Pak Majar. Saya mau nanyakan gini Pak Ustadz, saya lihat kan di belakang Pak Ustadz itu spanduknya Kampung Mahfirah. Saya menantikan bulan Ramadan ini, masih ada pelatihan itikaf di sana Pak Ustadz. Kalau ada, dihubungi nomor berapa gitu, supaya nanti itikafnya semakin maksimal daripada yang tahun-tahun yang lalu. Begitu Pak Ustadz, terima kasih. Ya, insya Allah ada Bu. Ada bahkan yang 40 hari dari sebelum Ramadan sudah dibuka. Bisa ngubungin Bu Prima atau Mbak Wulan. Nomornya nanti, itu nanti saya ngasih tahu ke nanti Bu dibagi Erni. ya Pak Mas Nur. Dibagi. Maksud Insya Allah. saya pelatihannya sebelum Ramadan ini Pak Ustadz. Iya, sebelum Ramadan ada. Ada Tarhib Ramadan nanti tanggal 15 Februari. Tarhib Ramadan Ibu. ada. Nanti kita Tarhib pergi Ramadan. sama-sama. Ya, Oh, Tarhib Ramadan. sebelum Februari nggak ada Pak? Februari 15, 14-15 kalau nggak salah. Ya, Maksud saya begini Pak, kalau sebelum Februari ini ada, kemungkinan insya Allah saya itikafnya mau ke ini, maksudnya mau ke Masjidil Haram. Jadi kalau sebelum ini kan ada pelatihan gitu, semakin supaya maksimal gitu loh Pak. Jadi begitu datang ke sana tuh jangan hampa gitu maksudnya. Betul. Boleh Bu, boleh. Nanti Ibu mungkin dari Pak Mas Nur nanti ada nomornya. Oh iya ya, makasih Pak Ustadz. Baik.
Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Pak Erni. Maswar. Bu Erni kelihatannya belum jadi jamaah Makfirah nih. Insya Allah nanti kita ajak Bu Erni ke sana. Iya, Insyaallah. makanya kepengen, Pak. Ya, baik. Selanjutnya dengar suara Pak Abdul Syukur ya tadi. Iya benar Pak Maswar. Silakan Pak Abdul Syukur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu dengan Pak Ustadz Ahmad Hatta walaupun melalui media virtual ya Pak ya. Alhamdulillah. Siap. Tunggu tadi penjelasannya mengenai surat Al-Asr ini sangat menggugah kita mengenai pentingnya waktu. Di dalam sebuah ayat Quran itu disebutkan bahwa kita ini Pak Ustadz, kita diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW karena Allah juga berselawat dan malaikat juga berselawat. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Turmudi dan itu disebutkan bahwa zikir yang paling afdol itu adalah la ilaha illallah. Kemudian doa yang paling afdol itu alhamdulillah. Nah, dalam rangka tadi mengisi koper-koper yang istilahnya Mbak Hatta itu, kalau kita perintahnya kan sebanyak-banyaknya. Kalau kita kemudian mendawamkan zikir ya, salawat itu dengan jumlah tertentu ya, misalnya kita ingin sehari itu berzikir dan mengucap la ilaha illallah 100 kali atau 1000 kali dan seterusnya. Apakah itu memang betul karena tidak ada perintah yang jelas misalnya harus 1000 kah atau 2000 gitu kan, tetapi sebanyak-banyaknya. Jadi itu mohon pencerahannya Pak Ustadz. Yang kedua, tadi berkaitan dengan komunitas. Kita ini dalam hidup saat ini itu banyak komunitas, di dalam BA itu banyak tuh. Bahkan di televisi itu kalau kita lihat misalnya forumnya Bapak Karni di TV itu kan masalah perdebatan seperti itu kadang-kadang kita bisa menafsirkan ini kok sepertinya hibah begitu. Nah sebaiknya bagaimana? Apakah kita tinggalkan semua yang seperti itu? Ya kita nggak perlu mengikuti lah forum demokrasi di TV atau di forumnya Pak Karni dan sebagainya. Atau bagaimana caranya sehingga kita itu tidak termasuk orang-orang yang mengikuti pembicaraan yang ada hibahnya gitu. Terima kasih Pak Ustadz Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua pertanyaan ya Pak. Pertama Betul. tentang mendawamkan apakah sholawat atau bacaan-bacaan yang lain dengan jumlah angka sekian itu. Terus yang kedua komunitas-komunitas yang ya membuat waktu kita, pikiran kita terganggu bagaimana apakah kita harus ikuti gitu ya. Baik, yang pertama Bapak dan Ibu tentang jumlah sholawat atau zikir kita. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, substansi daripada waktu dia benar-benar dimanfaatkan untuk beriman kepada Allah, beramal soleh. Maka semua bentuk iman dan amal soleh yang bisa kita kerjakan, apakah kita membaca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau membaca salawat, atau membaca la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua bagus. Dan bervariasi itu lebih membuat kita bersemangat. Ya, makanya jumlahnya sebanyak-banyaknya. Pengen mendawamkan 1000 boleh. Jadi kalau kita bikin aturan untuk diri kita sendiri, kesepakatan untuk diri kita sendiri itu nggak ada masalah dengan angka-angka itu. Yang jadi masalah ketika kita mengharuskan orang lain juga membaca dengan jumlah yang sama. Nah, karena kalau kita melakukan itu tidak ada tuntunan. Tapi ketika kita mengatakan saya ingin membaca sholawat 1000 kali, boleh. Membaca tasbih tahmid 1000 kali, nggak ada masalah. Saya ingin membaca kulhu 100 kali, nggak apa-apa. Tapi ketika kita mengajarkan atau menyampaikan ini yang harus juga dikerjakan oleh orang lain, itu yang nggak ada contohnya. Jadi isi waktu kita sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu, saya katakan tadi, berapa harganya 1 detik? Ya.
Mau nggak dibeli dengan 1.000? Murah banget. 1 detik itu bisa bernilai 1 pohon besar di surga. 1 pohon besar di surga. Karena membaca tasbih subhanallah itu hanya 1 detik. Subhanallah. 1 detik. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah al-azim. 2 detik. 3 detik. Menjadi 1 pohon besar. Makanya semua orang pasti menyesal dengan waktunya. Karena nilai waktu itu ternyata dahsyat banget. Ya. Nah, kalau kita dawamkan amalan-amalan seperti ini sangat beruntung sekali kita. Ya. Maka sekaligus menjawab yang kedua, ketika kita sibuk dengan komunitas-komunitas yang Masya Allah, atau aktivitas-aktivitas yang membuat kita tidak menukarkan waktu kita dengan yang lebih bernilai, nah, harus kita pertanyakan. Ya. Mungkin untuk variasi sesaat, untuk berdakwah, mungkin kita perlu tahu. Tetapi untuk menghilangkan atau bahkan merugikan waktu kita, itu tidak boleh terjadi. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, nah, kalau umur kita sudah di atas 50, 60, waktunya sudah sangat mahal sekali. Karena sisanya semakin apa? Sedikit. Ketika sedikit, maka dia harganya semakin mahal, maka pastikan dia bernilai mahal. Dengan apa? Dengan menukarkannya, dengan mengisinya dengan yang mahal dan berharga. Sebagaimana yang tadi Bapak tanyakan, bersolawat misalnya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa bagian daripada doaku, zikirku untuk berselawat kepadamu? Setelah engkau, terserah engkau dengan sebanyaknya. Bagaimana kalau sepertiga ya Rasulullah? Boleh. Bagaimana kalau setengah ya Rasulullah? Boleh. Bagaimana kalau 2/3 ya Rasulullah? Boleh. Bagaimana semuanya ya Rasulullah? Boleh. Berarti bahwa itu bebas banget kita ingin membuat, apakah isinya sholawat, atau tahmid, atau tahlil, atau tasbih, ya, dan semua doa-doa, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, bagus untuk kita lakukan, dan jangan sia-siakan waktu dengan hal-hal yang, mohon maaf, kalau ditanya nanti oleh Allah atau kita nanti di akhirat, mana nilai waktuku yang jam sekian, ketika kita sibuk dengan komunitas-komunitas itu. Nah, sedikit Bapak dan Ibu. Jadi waktu itu nanti di akhirat itu dipajang oleh Allah, dijajarkan. Dan kita ngelihat seperti ngelihat lorong waktu. Kita akan melihat dan merasa sangat menyesal ketika ada waktu-waktu yang tidak ada nilainya di akhirat. Jadi dipanjangkan begitu oleh Allah, lalu kita akan melihat, nih, hari ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 6, jam sekian, lagi ngikutin Zoom, itu terlihat nanti. Jam sekian lagi ngobrol ngawur ngidur. Jam sekian lagi ghibah. Jam sekian kelihatan. Detik per detik dipajang seperti film. Ya, seperti film. Dan disitulah kata Rasulullah SAW, orang jengkel banget dengan dirinya. Marah banget dengan dirinya. Sedih banget dengan dirinya. Apa yang kau lakukan? Makanya kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT, mari kita isi dengan 4 yang telah kita bahas tadi. Allahu a'lam. Baik, Terima kasih, Pak. Insya Allah. Apalagi sekarang banyak HP itu Ustaz ya, banyak masuk ikut istilahnya setan gepeng katanya Ustaz, itu mengganggu sekali. Lebih banyak buka setan gepeng daripada Al-Quran gitu. Baik, silakan Bapak Ibu. Kelihatannya Pak Sanusi ya. Silakan Pak Sanusi. Ya. Ini yang paling senior nih jemaah kita Ustadz, udah 90-an. Masya Allah, alhamdulillah. Dokter Sanusi. Ya. Ini saya teringat surat Ali Imran 31 Pak Ustadz. Ali Imran berapa? 31. Ya. Sebetulnya kalau dilihat semua ibadah kita ini harus ikut Rasulullah. Ya. Semua hidup kita ini kan mesti mengikuti Al-Quran, dan Al-Quran
itu cara hidup itu kata Allah dalam surat Ali Imran 31 itu kan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ini sini Rasulullah kan. Betul. Jadi semua gerak hidup kita, ibadah, berkomunikasi, bermasyarakat, semua karena Allah itu ikatannya dengan karena Allah, ikut cara Rasulullah. Betul, betul Pak. Sebab kalau kita nanti ikut cara jahiliyah, ya sekarang ini kan banyak yang jahiliyah juga Pak Ustaz. Gimana? Terima kasih Pak Ustaz. Ya, betul. Terima kasih Pak Sanusi, Masya Allah. Betul Pak, bahwa cara hidup kita itu, jadi yang tadi saya sampaikan, cara hidup yang ada nilainya di akhirat itu, cara hidup yang mengikuti perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taatlah kamu kepada Allah dan taat juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu-satunya cara atau hidup yang punya nilai di akhirat. Ketika kita tidak hidup dengan caranya Allah, perintahnya Allah, dan tidak hidup dengan caranya Rasulullah, nanti nggak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi modal yang paling penting dalam hidup ini itu tadi, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, yang akhirnya mengikuti Allah, taat kepada Allah dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada cara lain. Makanya jangan kita disibukkan dengan hal-hal yang membuat kita tidak bernilai dalam hidup ini, yaitu dengan sibuk dengan, mohon maaf, pembahasan-pembahasan atau diskusi-diskusi yang sebenarnya blunder, yang tidak ada ujung pangkalnya, yang tidak ada tuntunannya, dan tidak ada referensinya yang pasti. Referensi yang pasti itu adalah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, apabila kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepadamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Maka hidup kalau sudah dicintai oleh Allah, hidupnya menjadi sangat-sangat mudah, walaupun masalahnya banyak. Hidup berat itu adalah hidup yang mudah, tapi tidak dicintai oleh Allah, menjadi hidup yang mudah itu pun hidup yang berat. Dan hidup yang mudah adalah hidup yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Allah alam. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Mas. Iya. Oh, Pak Akib, silakan Pak Akib ya. Ini beliau dari Melbourne nih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hatta, Pak Ustadz Hatta. Alhamdulillah Pak Akib. Mas, ya Pak Mas dan semua saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Pak Ustadz, Masya Allah, tabarakallah, bukan main ini mendapatkan pencerahan mutiara-mutiara waktu yang sangat penting banget dalam kehidupan kita yang sangat terbatas sekali. Apakah ada satu kiat Pak Ustadz, bagaimana kita misalnya ada waktu-waktu tertentu yang kita bisa lebih afdol beribadah, misalnya pada hari Jumat ba'da asyar sampai maghrib, kemudian pada waktu qiyamul lail, kemudian pada saat misalnya sebelum subuh kita manfaatkan betul untuk berzikir atau istighfar, kemudian sedekah subuh misalnya Pak Ustadz, kemudian ada lagi tempat-tempat tertentu Pak Ustadz, kalau kebetulan kita lagi umroh atau haji, maka kita perbanyak amal ibadah kita pada saat kita di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bagaimana Pak Ustadz? Kiat-kiatnya saja ini tambahan. Baik. Mohon arahan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masya Allah, Pak Akib luar biasa. Dari mana? Dari Melbourne, Pak. Cucu. Ya, mohon izin, Pak. Ya. Berkah umurnya Pak Akib, insya Allah. Baik. Amin, Pak. Jadi Bapak dan Ibu, pertama, mulai hidup kita dengan yang baik. Ketika kita mulai hidup kita dari semakin pagi dan semakin baik, itu akan membuat hidup waktu kita berikutnya akan lebih mudah, lebih baik dibandingkan dengan yang tidak memulai dengan baik.
Amin. Makanya pastikan ketika kita bangun pagi, usahakan sepagi mungkin untuk mengisi tahajud dan seterusnya dan langsung beribadah. Ketika amal ibadah sudah kita mulai, itu seperti cantelan dikatakan para ulama. Dia ngait yang lain, narik yang baik-baik berikutnya. Tapi kalau kita mulai hidup kita dengan yang nggak baik, buruk, na'udzubillah, dia narik kita ke bawah. Ya. Maka kiatnya mulai hidup kita semakin awal dengan sesuatu yang paling baik. Maka insya Allah kalau diisi dengan tahajud, dengan istighfar di waktu sahur, sambil mensyukuri waktu dan merenungkan hakikat yang telah lalu dan yang akan kita capai, kemudian diisi dengan sholat subuh, diisi dengan zikir, dan terus begitu. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan, tutup dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Supaya tidak ada rasa sum'ah, nggak ada rasa hebat kita. Nauzubillah, setan itu ketika kita merasa melakukan kebaikan, dibuat dalam hati kita. Alhamdulillah sudah tahajud, alhamdulillah sudah baca Quran. Nah, alhamdulillah itu bagus pujian, tetapi membuat kita merasa cepat puas. Makanya ditutup pakai istighfar. Astagfirullah. Ini apa yang saya lakukan sudah baik, tapi akan saya tutup yang lebih baik lagi. Terus demikian. Kaidah yang kedua, Bapak dan Ibu, gunakan waktu dengan sesuatu yang paling dibutuhkan. Jadi gini, kalau lagi dibutuhkan oleh orang untuk membantu, maka pada saat itu nilai waktu kita lebih mahal daripada ibadah sendiri. Masya Allah. Katakan oleh para ulama itu bahwa mengantar orang ke kuburan atau mengurusin jenazah itu lebih baik daripada i'tikaf. Maksudnya apa? I'tikaf itu ibadah sendiri. Sementara membantu orang itu mempunyai dampak yang luar biasa. Itulah sebabnya kata Rasulullah pada suatu ketika bertanya kepada Abu Bakar, siapa yang mengurusin orang sakit? Beliau angkat tangan. Siapa yang mengurusin mayit? Beliau angkat tangan. Dan berikutnya, siapa yang sedang berpuasa? Dia angkat tangan. Coba, dia memadukan antara amal ibadah pribadinya yaitu berpuasa dengan amal ibadah menutupi kebutuhan orang lain. Nah, itu juga menjadi satu hal yang sangat penting. Yang kaidah yang ketiga, bahwa setiap amal itu ada waktunya. Makanya jangan terlewat waktunya. Ketika waktu duha, sholat duha. Ketika waktu tahajud, sholat tahajud. Ketika Ramadan, berpuasa. Ketika Senin Kemis, berpuasa. Jadi ketika kita mengisi waktu dengan amalan waktunya, itu afdal banget. Ya. Maka kita usahakan amalan-amalan waktu, amalan-amalan yang dikerjakan pada waktu tertentu untuk kita ambil. Kenapa? Karena itu keutamaannya. Misalnya 10 hari terakhir Ramadan, i'tikaf. Itu mahal banget. Karena amalan yang mengikat dengan waktu. Ya, begitu kaidah-kaidah bagaimana kita mengoptimalkan waktu kita sehingga nilainya menjadi lebih bernilai, lebih bermanfaat. Allah alam. Begitu Pak Akib. Yang di tanah haram Ustadz, yang waktu Kenapa? kita Nah, apalagi apalagi dipadukan. Jadi ada 3 yang bisa dipadukan Bapak dan Ibu. Ya, ada waktu, ada tempat, ada amal. Ya. Jadi kalau kita dapat 3-tiganya, misalnya contoh kita beribadah di tempat yang afdal, amal ibadahnya yang paling. Misalnya contoh kita sholat tahajud, tempatnya di Masjidil Haram, bulannya bulan Ramadan. Nah ini berarti kita memadukan tiga afdaliyah. Nah apalagi misalnya kita ketika bisa pada saat yang sama juga menggabungkan yang keempat,
ada kebutuhan untuk melakukan itu, ada keinginan pihak lain yang bisa kita bantu untuk melakukan itu, maka gabungan semua keempat ini menjadi tempat yang baik. Begitu juga doa. Doa itu kan perpaduan antara tempatnya mustajab, waktunya mustajab, permintaannya juga permintaan baik. Maka syarat untuk diijabahnya menjadi sangat tinggi. Sholat yang baik, di tempat yang baik, di hari yang baik, itu pahalanya akan berlipat-lipat. Maka orang cerdas, dia akan benar-benar memperhatikan di mananya, kapannya, dan bagaimananya. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Banyak, sama-sama, Pak. Jazakallah. Waalaikumsalam. Ya. Tadi ada rehen Pak Helmon. Pak Helmon silakan. Ustadz, ini ada yang masih kerja nih nanya nih Ustadz. Ya, silakan. Saya sibuk waktunya di kantor, ngurusin perusahaan, ngurusin ini. Itu apakah waktunya terbuang itu Ustadz? Itu berapa jam tuh sehari? Bukannya detik lagi Ustadz. Katanya dari pagi sampai sore. Yang dipikirin tuh gimana supaya produksinya meningkat gitu. Gimana tuh Ustadz? Kiat-kiatnya supaya masih menjadi waktu bernilai ibadah begitu Ustadz. Betul. Ya, itu tadi yang kita sampaikan, Pak. Masya Allah. Jadi ketika saya nyampein tentang rugi untung itu tidak berkaitan dengan apa yang sedang kita miliki dan apa yang sedang kita lakukan, bukan lakukan, tapi apa yang sedang kita raih. Tapi bagaimana menggunakannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih aktif bekerja di kantor, supaya tidak rugi, mulai hari ini niatkan bahwa benar-benar pekerjaan kita itu tidak mencari upah, tidak mencari gaji, tapi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau mencari upah, pahalanya jadi ya nggak ada gitu ya. Tapi niatkan untuk mencari ridha Allah. Dan kalau sudah mencari ridha Allah, kita tanya, ya Allah, bagaimana caranya kerjaan saya ini supaya dapat ridhomu? Ya, bagaimana cara kerja saya ini juga dapat pahala darimu? Oleh sebab itu, apapun yang kita kerjakan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, fokusnya adalah bagaimana cara Allah ridho kepada kita. Bagaimana Allah ridho kepada kita. Misal, contoh, kita kerja di perusahaan. Ya, yang pertama, lakukan pekerjaan itu dengan nilai bahwa kita beriman kepada Allah. Tidak ada kecurangan, tidak ada hal-hal yang kita selewengkan, ya. Dan yang kedua, kita benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang menggunakan jasa kita. Ya, kita berikan manfaat sebesar-besarnya. Bahkan ada yang mengatakan, Ustadz, bagaimana kalau bos saya non-muslim? Berikan manfaat sebesar-besarnya. Berikan keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan dengan orang, pelayanan kepada orang, mudahkan orang. Jadi ketika kita digaji untuk melayani orang, ini rugi kalau kita hanya niatnya supaya dapat gaji. Tapi kalau kita niatkan kita memudahkan orang lain, yang benar-benar menjadi pahala kita itu atau menjadi nilai yang kita dapatkan itu pahala dari orang itu. Gaji itu bonus aja. Makanya Bapak dan Ibu, ini penting banget. Ini kajian kita Husnul Khotimah level 1. Ya. Jangan membangun yang akan ditinggalkan. Tapi bangunlah yang akan kita temui. Kerjakan pekerjaan yang akan kita temui. Jangan mengerjakan pekerjaan yang akan kita tinggalkan. Pekerjaan di kantor bisa menjadi pekerjaan yang kembali kita temui di akhirat. Ketika kita niatkan mencari ridha Allah, melaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah, dan benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang menggunakan jasa kita. Maka itu akan jadi pahala yang luar biasa. Tapi kalau sekedar hanya untuk mendapatkan keuangan, ingin dapat promosi dan seterusnya, ya kita dapatkan itu. Tapi kita tidak akan dapatkan dunia.
Jadi mungkinkah waktu kita bernilai ketika kita masih sangat aktif? Sangat mungkin. Seperti Umar bin Khattab atau Abdurrahman ketika menjadi seorang pembisnis, ya. Umar bin Khattab ketika jadi seorang pejabat negara, khalifah, ya, atau para pekerja yang bekerja untuk sebuah instansi atau negara, dia akan bisa menjadi orang-orang yang waktunya menjadi sangat mahal karena ternyata dia sedang beribadah dalam kerjanya. Kata kunci yang terakhir, jangan ngomong bahwa kerja itu ibadah sampai benar-benar berniat ingin cari pahala saja. Ini kadang-kadang orang selalu ngomong, ini kan juga ibadah juga. Gimana mau ibadah kalau niatnya cuma duit? Tergantung niatnya, Ustaz. Jadi, nah kalau sudah niatnya adalah pahala, buktinya apa? Manfaatnya terasa. Ya, manfaatnya terasa kepada orang yang menggunakan jasa kita. Begitu Pak Mansur. Baik, Pak insya Mansur. Allah. Jam 7. Mungkin terakhir satu lagi boleh Ustaz ya? Boleh, silakan. Silakan Ibu Reni. Nah, ini jemaah Ustaz juga nih. Silakan. Ini belum nih. Iya, makasih Pak Maswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kangen ke Kampung Magfiroh Silakan. dengan materi-materi Ustadz yang luar biasa. Tadi Ustadz yang terakhir itu saya jadi ingat ketika masih aktif dulu bekerja gitu ya. Karena ketika saya awal bekerja dulu pernah dapat ilmu bahwa wanita itu kan tidak wajib bekerja gitu ya Ustadz ya. Nah, saya bertanya sama almarhum ayah saya, kalau wanita nggak wajib bekerja, lalu saya nanti setelah selesai sekolah terus kerja itu untuk apa? Terus ayah saya bilang, kamu bekerja itu bukan untuk mencari nafkah, tapi bekerja untuk mengamalkan ilmu yang kamu sudah miliki dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya mengingat kembali hal-hal yang seperti itu dan mengkonfirmasi kepada Ustadz apakah dengan bekal yang seperti itu akhirnya saya mendapatkan pekerjaan dan saya bekerja kemudian memang saya alhamdulillah memang seperti yang tadi kata Ustadz tidak menuntut gaji. Jadi ketika pertama kerja juga saya nggak bertanya gaji saya berapa begitu Ustadz. Tapi yang saya ingat ayah saya bilang amal soleh yang kamu lakukan dengan ilmu yang kamu miliki itu adalah amal yang terbaik untuk kamu gitu. Tapi di akhir-akhir sekarang ini justru saya malah ketika sudah tidak bekerja, amal soleh ilmu saya tidak teraplikasikan gitu Ustadz. Karena ilmu yang saya pelajari gitu ya, apakah itu termasuk menjadi sia-sia ilmu yang pernah saya pelajari itu yang hari ini tidak banyak saya tidak banyak saya amalkan sebagai ilmu yang pernah saya dapat tetapi tidak saya amalkan karena saya dari dunia pendidikan dari ilmunya itu karena pensiun sudah tidak banyak saya gunakan tapi saya lebih banyak sekarang memang lebih mempelajari nilai-nilai ibadah yang agar ibadahnya itu lebih maksimal gitu Ustadz. Dan yang kemudian tadi yang pertama kaitannya Ustadz juga menjelaskan bahwa kan wal asr semua itu merugi kecuali yang menghargai waktu. Dulu saya kadang-kadang suka ketika di kantor itu justru barang Ustadz ya pekerja cleaning service itu saya bilang sama mereka amalan soleh kamu pasti lebih banyak dari kami yang di kantor gitu. Kenapa dia bekerja di cleaning service dengan ikhlas dan gajinya tidak seberapa, pasti ridho Allah yang mereka dapatkan. Itu rasanya lebih mulia pekerjaan mereka dari kami yang bekerja di belakang meja. Begitu Ustadz. Saya kira itu Ustadz ingin mengkonfirmasi kepada Ustadz supaya tidak salah memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu. Jadi yang pertama yang ingin saya tekankan kepada Ibu, kalau bisa jangan disia-siakan ilmunya. Kalau dulu bentuknya bekerja, kalau sekarang bisa berbagi. Artinya mengajarkan ilmu itu kepada siapapun yang mungkin akan mendapatkan manfaat dari ilmu yang Ibu miliki. Jadi ajarkan ilmunya, ajarkan pengalamannya, dan itu sesuatu yang akan mengalirkan pahala kepada Ibu. Ibu ibadah sendiri dapat pahala. Tapi ketika Ibu mengajarkan dapat pahalanya double dan mungkin triple dan mungkin kuat dan seterusnya.
karena akan berlipat-lipat. Oleh sebab itu, walaupun ibu pensiun, pengalaman ibu, ilmu ibu bisa ibu ajarkan kepada orang-orang yang bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi jangan sampai sia-sia ilmunya sementara waktunya masih ada. Jadi ilmu itu akan sangat bernilai ketika waktu masih ada. Tapi ketika waktu sudah tidak ada, nilainya habis. Nah, mumpung waktunya masih ada, gunakan. Yang kedua, tentang bahwa memang kita itu pahala itu berbanding dengan dua, keikhlasan dan usahanya seberapa besar. Ketika keringat dan usaha atau tenaga atau apapun yang kita berikan semakin besar dan niatnya, ikhlasnya sangat ikhlas, maka pahalanya besar. Bekerja di belakang meja bisa juga pahalanya sangat besar walaupun keringatnya nggak banyak. Kalau hasil daripada karya di belakang meja itu banyak. Tapi kalau cuman hasilnya berupa gaji, berupa dunia, ya tentu dunia itu yang kita dapat. Nah, kalau orang bekerjanya keringatnya banyak, lalu gajinya sedikit, kalau dia ikhlas, pahalanya banyak. Tapi kalau dia tidak ikhlas, tentu pahalanya sedikit. Nah, itulah sebabnya untuk mendapatkan pahala di dalam mengisi waktu, kita gunakan semua modal kita. Modal kita yang pertama tadi waktu. Modal yang kedua kita adalah iman. Modal yang ketiga kita adalah ilmu. Modal yang ketiga kita adalah tenaga. Modal yang semua modal. Ya. Ini modal-modal yang bisa bernilai. Ya. Yang kalau ditukar sekarang ada nilainya. Tapi banyak orang yang membiarkan saja modal ini habis begitu aja. Dan ketika mereka meninggal, modalnya tidak lagi bernilai apa-apa bagi kehidupan mereka. Nah, alhamdulillah, Ibu masih ada umur, masih ada kesempatan, manfaatkan semaksimal mungkin apapun yang kita miliki. Dalam bahasa Husnul Khotimah kita gitu ya, semuanya masukkan ke koper. Jangan ada yang tinggal. Demikian Ibu, mudah-mudahan Ustaz, bermanfaat. ini ada satu lagi nih yang udah kita panggil tadi, tapi kelihatannya mental beliau. Boleh satu lagi Ustaz, terakhir nih. Silakan. Silakan Pak Elmon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Pak Elmon ya. Ya, ada dua pertanyaan Ustaz. Pertama tentang waktu atau masa ini Ustaz. Ini 1 Muharram itu kapan dimulai itu Ustaz? Maksudnya gimana? 1 Muharram itu kapan dimulai? Awalnya di mana? Kapan itu? Oh, baik. Lalu yang kedua, bagaimana kita mensiasati amal-amalan itu karena pertama karena ikhlas, yang kedua kita mengharapkan surga. Bagaimana itu mensiasatinya? Demikian, syukran. Assalamualaikum. Maaf, yang kedua tadi kurang gitu Pak. Bagaimana memahami? Bagaimana kita mensiasati amal kita hanya karena Allah ikhlas atau karena kita mengharapkan surga. Oke, baik. Syukran. Baik, untuk tentang awal Muharram itu Bapak dan Ibu, jadi tradisi bulan Hijriah itu sudah lama. Jadi dari dulu mereka sudah menghitung bulan itu dengan nama-nama yang kita sebutkan, Muharram, Safar dan seterusnya. Itu sudah lama, dan ketika Islam datang, Islam membuat tanggalan kalender ya dengan mengikuti bulan Hijri, memakai bulan Hijriah, yaitu hitungan bulan dengan peredaran bulan, tidak dengan peredaran matahari. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati, ketika awal dihitungnya itu dimulai dengan hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Walaupun Rasulullah itu hijrah tidak di bulan Muharram, tapi di bulan Rabiul Awal. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, cuman menghitung angka satunya dari pada saat itu, ya, dari bulan Muharram pada saat di peristiwa itu terjadi. Begitu di awal Muharram. Jadi tahun Islam menggunakan hitungan bulan, sementara tahun Masehi menggunakan hitungan
matahari. Begitu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ini pertanyaan yang menarik. Bagaimana keseimbangan kita? Mencari ridho Allah atau mencari surga? Ya, ini penting banget karena banyak orang mengatakan jangan cari surga Allah Subhanahu wa taala, cuman cari ridho Allah aja. Bapak dan Ibu, dua hal ini tidak bertentangan. Cari ridho Allah itu artinya percaya dengan janji Allah. Janji Allah itu adalah surga. Maka ketika kita dapat ridho Allah, dapat kasih sayang Allah, Allah akan berikan surga kepada kita. Nah, ketika Allah ridho kepada kita, kita dapat surga, berarti kita dihindarkan dari api neraka. Maka beriman kepada Allah dan beramal untuk Allah tidak bertentangan dengan keinginan kita untuk masuk surga dan untuk dibebaskan dari api neraka. Jangan pernah ada pemahaman kalau masih beribadah karena takut neraka dan pengen surga, berarti belum ikhlas. Dan itu enggak benar, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kenapa kita takut neraka? Karena ancaman Allah. Kenapa kita pengen surga? Karena janji Allah. Dan Allah lah yang kita cari ridhonya. Yang kalau dia ridho, akan dihindarkan kita dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Bagaimana kita mencarinya atau beramal? Ya sebagaimana yang dikatakan oleh Allah SWT dan Rasulullah. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita, Bapak dan Ibu, untuk menghitung pahala itu. Supaya termotivasi. Contohnya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Ya, barang siapa yang berpuasa karena iman. Perhatikan Bapak dan Ibu, karena iman mencari ridha Allah, wahtisaban. Nah, ihtisab secara bahasa ihtisab itu artinya hitung-hitungan. Hitung-hitungan apa? Hitung-hitungan pahala. Hitung-hitungan janji yang akan dibalaskan atau yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi, dua-dua ini tidak bertentangan sama sekali. Ya. Iman kepada Allah dan mencari surga Allah SWT sumbernya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ada juga kelompok yang meyakini udah kita nggak perlu ngitung ada surga atau ada neraka. Mohon maaf, kelompok ini berarti tidak percaya dengan janji Allah. Ya, nggak percaya dengan janji Allah. Baik. Pak, Ya. Pak Bir. Gimana Pak Sanusi? Iya, itu yang saya maksud tadi Pak Ustadz. Jadi apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan ini sesuai dengan yang dikerjakan Rasulullah semasa hidupnya. Itu yang ayat Ali Imran 31 itu. Jadi apply daripada pemakaian waktu itu sesuai dengan cara hidup Rasulullah. Itu yang saya maksud dengan ayat 31 itu, Pak. Ya, itu cara hidup Rasulullah, itulah cara hidup mencari surga, Pak. Cara hidup mencari surga itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan menghindar dari neraka. Seluruh tindak hidup kita ini sesuai dengan Rasulullah itu sebetulnya tadi. Betul. Ya. Betul. Allah alam. Baik, Masya Allah, luar biasa diskusi pagi ini. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Alhamdulillah Ustadz bisa mengisi waktu pagi hari ini. Kita tutup Ustadz dengan kita berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita ini dan kita dapatkan ilmu yang banyak dari Ustadz. Silakan Ustadz. Mari kita tutup dengan doa dan kita baca. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت قلوبنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم بارك لنا في أعمالنا اللهم barik lana fi amalina ya Allah. Berkahilah waktu kami ya Rahman, berkahilah umur kami, berkahilah hidup kami ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, berikanlah iman ke dalam hati-hati kami, berikanlah keinginan untuk beramal saleh, dan jadikanlah ilmu adalah pegangan dalam hidup kami, dan limpahkan kesabaran dalam hati kami ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, berkahi hidup kami dengan iman, berkahi hidup kami dengan amal saleh, berkahi hidup kami dengan ilmu yang bermanfaat, berkahi hidup kami dengan ketakwaan dan kesabaran yang kuat ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang saleh dan salehah, anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, berkahilah rezeki kami dan berikanlah keistiqomahan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah akhir dari hidup kami adalah amal yang paling baik dan kalimat yang terbaik. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma ati qulubana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah ke dalam hati kami ketakwaannya ya Rahman. Bersihkanlah hati kami dari segala penyakit. Bimbinglah hidup kami ya Rahman ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan gelincirkan kami ya Allah. Jangan sesatkan kami ya Rabb setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Walhamdulillah. Amin ya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Khairan Ustaz. Terima kasih Pak Maswar. Terima kasih Pak Maswar. Terima kasih semua. Siangnya pagi ini.